adik-adik. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kakak berharap semuanya sehat, sukacita, semuanya berbahagia. Nah, karena hari ini kita mau sekolah minggu. Kakak mau ajak kita bersukacita bersama-sama ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengagungkan nama Tuhan, kita mau bersama-sama sekolah minggu bersama dengan keluarga kita. Yuk, kakak mau ajak kita menyanyi Allahku besar. Adik-adik boleh bangkit berdiri, mama papa juga boleh diajak berdiri. Yuk, kita menyanyi bersama-sama Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Nah, kita sudah memuji Tuhan, Allah kita sungguh luar biasa, dahsyat dan perkasa. Kita mau berdoa ya, kita mau meminta pimpinan Tuhan Allah kita supaya sekolah minggu kita hari ini boleh berjalan dengan baik. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan Allah yang begitu luar biasa seperti Engkau. Kami mau saat ini meminta pertolongan Tuhan, meminta pimpinan Tuhan, supaya sekolah minggu hari ini boleh berjalan dengan baik, penuh sukacita, penuh pertolongan Tuhan, dan kami boleh lebih mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau sambung lagi deh ya dengan sebuah pujian, Oh Sukacitaku. Adik-adik harus nyanyi dengan semangat, dengan penuh sukacita. Kita mau menyanyi bersama-sama. Citaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah berdoa. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kakak mau ajak kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan, Ku Ingin Dengar Cerita. Biarlah
sampai selama-lamanya. Yuk kita berdoa untuk memohon pimpinan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, anak-anak-Mu, supaya kami bisa memahami firman Tuhan dengan baik. Berkatilah guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya mudah untuk dipahami. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengar, boleh terus kami simpan di dalam hati kami, dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Sebelum kakak bercerita tentang cerita firman Tuhan hari ini, kakak mau bertanya dulu sama adik-adik. Pernah nggak adik-adik mendapatkan sebuah kejutan? Mendapatkan surprise? Mungkin hadiah ulang tahun? Atau kejutan kedatangan keluarga yang ditunggu-tunggu? Kehadiran saudara dari jauh tiba-tiba datang ke rumah, atau kejutan yang lainnya. Tiba-tiba adik mendapatkan hadiah sepeda atau mendapatkan hadiah apa yang sudah lama sekali kalian inginkan, lalu tiba-tiba Tuhan memberikan itu. Pernah nggak ya adik-adik mendapatkan kejutan seperti itu? Atau kejutan yang lainnya? Misalnya tiba-tiba ada pengumuman, besok anak-anak sudah boleh masuk sekolah. Nah, menyenangkan sekali karena sudah lama sekali pengen masuk sekolah tapi belum boleh, tiba-tiba ada pengumuman boleh masuk sekolah. Gimana perasaannya? Senang? Iya, tentunya senang. Kita boleh adik-adik berharap seperti itu. Pastinya senang kalau pengumuman itu benar-benar terjadi. Nah, adik-adik, hal ini sudah terjadi di bangsa Israel. Kalau tadi kita mengharapkan sesuatu yang belum terwujud, kalau bangsa Israel harapannya sudah diwujudkan oleh Tuhan. Apa ya? Nah, ini kita mau mendengarkan ceritanya. Adik-adik, bangsa Israel punya harapan, dia pengen keluar dari negeri pembuangan, yaitu di Babel. Seperti cerita-cerita minggu sebelumnya, bangsa Israel dibuang di Babel selama 70 tahun. Nah, bangsa Israel itu pengen sekali bisa bebas. Mereka pengen bisa keluar. Mereka pengen bisa meninggalkan negeri Babel. Karena mereka tidak nyaman berada di sana. Mereka menjadi budak. Mereka tidak punya kebebasan. Nah, mereka pengen sekali keluar dari negeri Babel. Tapi mereka tidak punya kuasa untuk keluar. Mereka ditindas. Mereka tidak bisa. Mereka hanya menjadi budak selama 70 tahun. Namun suatu ketika adik-adik, karena kemurahan Tuhan, negeri Babel itu diserang oleh bangsa Persia. Nah, bangsa Persia datang menyerbu Babel, lalu siapa yang menang, siapa yang kalah? Di dalam peperangan itu, Babel dikalahkan oleh Persia yang dipimpin oleh Raja Kores. Raja Kores menang. Dia menjadi penguasa saat itu. Siapa sih Raja Kores itu? Raja Kores itu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan Allah. Dia tidak mengenal Allah, tetapi dia yang berhasil mengalahkan Babel. Babel itu bangsa yang besar. Dia berhasil dikalahkan oleh Persia yang dipimpin oleh Kores. Lalu Raja Kores membuat kebijakan. Kebijakannya adalah semua penduduk dikumpulkan. Semua bangsa-bangsa buangan dikumpulkan oleh Raja Kores. Mereka akan dipulangkan ke tanah airnya masing-masing. Semuanya tanpa terkecuali, termasuk bangsa Israel. Nah, ini adik-adik berita bagusnya. Bangsa Israel dibebaskan. Mereka boleh pulang ke tanah airnya di Yerusalem. Siapa yang membuat kebijakan itu? Siapa tadi namanya? Raja Kores. Nah, Raja Kores meskipun dia tidak mengenal Tuhan Allah, tetapi dia dipakai oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari pembuangan. Lah, bangsa Israel tentunya senang sekali adik-adik, karena sudah 70 tahun loh
mereka menanti-nantikan kebebasan itu, kebebasan yang sudah dijanjikan Tuhan melalui Nabi Yeremia, akhirnya janji Tuhan itu digenapi. Tidak dengan peperangan yang dilakukan oleh bangsa Israel itu sendiri. Bangsa Israel tidak menyerang Babel, justru bangsa lain yang menyerang bangsa Babel, dan akhirnya dengan kemurahan Tuhan, mereka bisa pulang kembali ke tanah airnya. Melalui Raja Kores mereka diizinkan pulang ke Yerusalem. Tidak hanya diizinkan pulang adik-adik, mereka disuruh pulang, kemudian diizinkan lagi membangun rumah Tuhan. Mereka boleh mendirikan rumah Tuhan. Mereka bisa beribadah lagi kepada Tuhan Allah mereka. Nah, baik sekali ya Raja Kores ya. Selain itu, Raja Kores juga mengembalikan semua perlengkapan rumah Tuhan yang sudah dirampas pada waktu penyerangan Babel, yang sudah dirampas oleh Raja Nebukadnezar. Semuanya dikembalikan ke Israel, boleh dibawa pulang ke Yerusalem untuk membangun rumah Tuhan lagi. Jadi bangsa Israel senang ya adik-adik mendapat sebuah anugerah, mendapat sebuah kejutan yang luar biasa. Apa yang menjadi harapan mereka, pengen bebas dari Babel, sudah diwujudkan Tuhan. Selama 70 tahun mereka di pembuangan, sudah berakhir waktu itu. Tentunya bangsa Israel merasa senang ya, merasa seperti mendapatkan sebuah kejutan, karena harapannya yang sudah lama dinanti-nantikan diwujudkan Tuhan dengan cara yang tidak terduga, dengan cara yang luar biasa. Tuhan memakai bangsa lain untuk membebaskan bangsa Israel, memakai Kores yang tidak mengenal Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Mereka, bangsa Israel tidak usah berperang, tiba-tiba dia bebas. Nah, itu wujud salah satu cara Tuhan yang tidak terduga untuk mewujudkan harapan-harapan umatnya, untuk menolong pergumulan umatnya. Adik-adik, kakak punya cerita lagi nih, seseorang yang mendapatkan pertolongan Tuhan, mendapatkan kemurahan Tuhan. Dia namanya adalah Fanny Crosby. Dia seorang perempuan. Ketika dia baru lahir, dia sehat-sehat saja, dia baik-baik saja. Namun karena sebuah kesalahan dokter, Fanny Crosby mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan, sesuatu hal yang sangat fatal. Dia mengalami kebutaan, jadi matanya tidak bisa melihat. Sejak kecil, Fanny Crosby tidak bisa melihat. Bayangkan adik-adik, ketika seseorang menjadi buta, dia tidak bisa melihat apa-apa, pasti dia akan sedih sekali. Tapi beruntungnya, Fanny Crosby memiliki keluarga yang sangat menyayanginya. Dia juga punya nenek yang sangat menyayanginya. Jadi, meskipun dia punya sakit, yaitu tidak bisa melihat, tapi dia tetap semangat. Dia tetap semangat menjalani kehidupannya. Dia tetap pergi ke sekolah. Dia tetap melanjutkan pendidikannya. Bahkan Fanny Crosby bisa sekolah sampai perguruan tinggi. Nah, dia rajin sekali belajar ketika masih kecil, ketika sudah besar, dia menjadi seseorang yang suka menulis, dia suka menulis puisi, bahkan dia pandai mengarang lagu. Nah, dengan kepandaiannya itu, dengan bakat-bakatnya itu, meskipun dia seorang yang buta, tapi dia memiliki karya yang luar biasa. Fanny Crosby adalah seorang pencipta lagu, dia pemain musik juga, dia bisa mengaransemen lagu, musik yang dikenal oleh banyak orang, terutama di kalangan orang Kristiani. Dia menciptakan banyak sekali lagu-lagu rohani, lagu-lagu yang menguatkan hati, karena Fanny Crosby ingin sekali di dalam hidupnya dia memberikan manfaat bagi banyak orang. Dia pengen menyaksikan ke orang-orang bahwa Tuhan itu menolong dirinya, Tuhan itu mampu. Nah, adik-adik, meskipun Fanny Crosby tidak bisa melihat, tapi dia pengen hidupnya menjadi berkat untuk banyak orang. Dia pengen semua orang juga merasakan cinta kasih Tuhan yang dia rasakan dalam kehidupannya. Dia pengen semua orang juga percaya kepada Tuhan,
berani berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu menolong kehidupan anak-anaknya, seperti Tuhan menolong Fanny Crosby sampai akhirnya dia bisa menjadi seorang yang menciptakan banyak lagu himne di lagu-lagu rohani itu. Nah, adik-adik, jika Tuhan mampu menolong bangsa Israel keluar dari pembuangan, jika Tuhan mampu menolong Fanny Crosby sehingga dia bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang, maka Tuhan pasti juga mampu menolong adik-adik. Percayalah bahwa semua yang menjadi harapan kita, semua keinginan-keinginan kita, semua cita-cita kita, jika kita letakkan, kita dasarkan pada janji Tuhan, pasti semuanya akan diwujudkan oleh Tuhan. Jadi, kita tidak perlu lagi takut berharap, kita tidak perlu takut lagi punya mimpi, punya cita-cita. Meskipun itu sepertinya hal yang mustahil. Nggak mungkin Kak, kalau aku punya keinginan nih, sepertinya nggak mungkin Kak. Sepertinya nggak mampu, sepertinya nggak bakalan terwujud. Jangan seperti itu. Meskipun itu sepertinya mustahil, tetapi bersama Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Sudah dibuktikan sendiri oleh bangsa Israel. Dengan cara yang tidak terduga, Tuhan mampu membebaskan mereka. Sudah disaksikan sendiri oleh Fanny Crosby. Meskipun dia buta, tetapi dia tetap bisa berkarya. Dia tetap bisa mewujudkan mimpi-mimpi dan harapannya. Begitu juga dengan kita. Tidak perlu lagi kita merasa ragu-ragu. Tidak perlu lagi kita merasa takut. Percayalah, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Betul adik-adik. Ya, yuk kita terus mau berpengharapan kepada Tuhan. Terus mendoakan apa yang menjadi cita-cita kita. Jangan putus asa. Jangan pernah jemu untuk terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita tutup cerita firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah. Kami sudah menyaksikan betapa Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan mampu membawa bangsa Israel keluar dari negeri pembuangan dengan cara yang tidak terduga. Tuhan juga mampu menolong umat Tuhan, anak-anak Tuhan, mampu mewujudkan harapan anak-anak Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Begitupun kami juga ingin Tuhan menaruh harapan-harapan kami ingin menaruh cita-cita kami kepada Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang menolong kami, biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk terus berharap kepada Tuhan sampai semua yang menjadi cita-cita kami dapat terwujud. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya kita mau menghafalkan ayat firman Tuhan. Adik-adik, kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 66 ayat 5. Yuk kita ucapkan bersama-sama ya kalau sudah ketemu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Nah, itu adik-adik, itu harus kita tanamkan dalam hati kita bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat, perbuatannya ajaib. Dia mampu melakukan segalanya di luar nalar kita, di luar kemampuan kita dengan cara-caranya yang tidak terduga. Nah, sekarang adik-adik, kita mau memberikan persembahan buat Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Kita mau menyanyikan lagu syukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekarang kita bawa persembahan kita di dalam Tuhan ya. Yuk mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan.
biarlah Tuhan senang menerima persembahan yang kami berikan. Kami rindu Tuhan, biarlah melalui persembahan ini, pekerjaan Tuhan boleh semakin dinyatakan. Kami juga terlebih lagi rindu Tuhan untuk bisa datang beribadah di gereja. Kami merindukan bisa sekolah minggu di gedung gereja. Biarlah Tuhan yang menolong kami mewujudkan setiap harapan-harapan kami. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas dan menyelesaikan sekolah minggu ini, Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, sebentar. Nah, adik-adik, kita mau membuat aktivitas seperti ini ya. Nih, ini bisa jadi hiasan gantung nanti. Nah, ini adik-adik. Lingkaran-lingkaran kecil ini nanti adik-adik tuliskan harapan-harapan kalian. Dituliskan keinginan-keinginan kalian itu apa. Lalu awan yang besar ini kita beri kalimat tiada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi harapan-harapan adik-adik yang sudah dituliskan itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini sebagai pengingat kita, sebagai penguat kita, bahwa semua harapan-harapan kita itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nanti kakak akan kasih tahu cara membuat ini. Nih, bagus kan? Ini bisa digantungin di depan pintu, di jendela, atau di lemari, di kamar. Bisa ini jadi hiasan. Tapi ada tertulis harapan-harapan kalian di sini. Dan tertulis kalimat, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Caranya, yuk kita mau lihat langkah-langkahnya. Nah, yang pertama, kita bikin pola awan seperti ini ya. Adik-adik bisa pakai kertas apa aja. Bisa pakai kardus apa aja. Kemudian, yang kedua, adik-adik membuat pola lingkaran dari kertas kecil-kecil seperti ini. Setelah itu, kita potong-potong saja ya, kita gunting lingkarannya. Kita gunting awannya. Lalu, kita beri kalimat tiada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi, harapan-harapan adik-adik yang sudah dituliskan itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini sebagai pengingat kita, sebagai penguat kita, bahwa semua harapan-harapan kita itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang selamat mencoba ya membuat aktivitasnya. Nanti kalau sudah jadi, ditunjukkan, difoto, dikirim ke grup. Kakak mau lihat nih adik-adik sudah menuliskan harapan-harapannya apa belum. Yuk sekarang kita mau akhiri sekolah minggu kita hari ini. Kita mau tutup di dalam doa dan kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang. Dan jangan lupa terus berdoakan supaya kita bisa sekolah minggu di gereja. Sekarang kita mau tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah menyertai kami di dalam sekolah minggu online pada hari ini. Tuhan, kami berdoa, kami memohon supaya kami boleh bertemu kembali di dalam sekolah minggu berikutnya. Tak lupa kami juga memohon kepadamu Tuhan, biarlah kami boleh segera mengikuti sekolah minggu secara onsite di gereja. Kami mau terus berharap kepadamu saja Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.